Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, dan salam sukses buat kita semua. Amin ya robbal alamin. Pada episode kali ini, channel pelajar akan mempersembahkan video pembahasan seputar kisi-kisi dan tipe soal penilaian akhir tahun atau PAT atau UKK semester genap mata pelajaran bahasa Inggris kelas 8 tingkat SMP atau MTS. Pada episode kali ini, channel pelajar telah menyediakan 40 soal pilihan beserta detail pembahasannya, dan semoga bermanfaat buat siapa saja yang menonton video ini. Langsung saja kita buka lembar soalnya. Oke, di sini nomor 1 sampai dengan nomor 4 ada teks dengan judul The Lion and the Mouse. Untuk lebih efektif akan saya langsung terjemahkan teksnya. Di sini ada 3 paragraf ya. Oke, saya terjemahkan paragraf pertama. Once long time ago, dahulu kala, seekor singa tertidur. Ketika seekor singa tertidur, seekor tikus kecil berlarian ke atas dan ke bawah singa. Hal ini segera membangunkan singa, yang kemudian meletakkan cakar besarnya pada tikus tersebut dan membuka rahang besarnya untuk menyantapnya. Paragraf 2. Maaf ya Raja, teriak tikus kecil. Maafkan aku kali ini. Aku tidak akan pernah melupakannya. Mungkin aku bisa membantumu beberapa hari ini ke depan. Singa itu sangat tergelitik dengan ide seekor tikus yang bisa membantunya. Kemudian dia mengangkat cakarnya dan membiarkannya pergi. Paragraf 3. Beberapa waktu kemudian, singa itu terjebak dalam sebuah perangkap. Beberapa pemburu yang ingin membawanya hidup-hidup kepada raja mengikatnya ke pohon, sementara mereka pergi untuk mencari gerobak untuk membawanya. Saat itu, tikus kecil kebetulan lewat dan melihat keadaan menyedihkan yang dialami singa. Lalu, tikus kecil mendekatinya dan segera menggerogoti tali yang mengikat raja binatang itu. Segera setelah tikus kecil selesai menggerogoti tali, ia meminta singa itu untuk melarikan diri. Oke, langsung ke pertanyaannya. Number 1. What is the purpose of the text? Apa tujuan teks tersebut? Ini adalah jenis naratif teks ya. Biasanya menceritakan tentang legenda atau cerita fiksi. Kita lihat pilihan jawabannya. A. Untuk menghibur para pembaca. B. Untuk meyakinkan pembaca bahwa sesuatu harus atau tidak harus terjadi. C. Untuk menginformasikan kepada pembaca tentang peristiwa yang dianggap layak diberitakan. D. Untuk menjelaskan sesuatu. Oke, naratif teks itu tujuannya adalah untuk menghibur ya. To entertain the readers. Lanjut, next, number 2. What is the moral value of the text? Apa pesan moral dari teks tersebut? Kita lihat pilihan jawabannya. A. Jangan melihat seseorang karena pakaiannya. B. Yang terbaik adalah mempersiapkan kebutuhan sehari-hari. C. Orang biasa mungkin dapat membuktikan menjadi orang hebat atau menjadi orang besar. D. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Oke, jadi pesan moral dari teks di atas adalah A ya. Jangan melihat seseorang dari pakaiannya. Lanjut, next, number 3. The third paragraph mainly tell us that. Paragraf ketiga, ide pokok utamanya adalah menceritakan kepada kita bahwa. Oke, kita lihat pilihan jawabannya. A. Tikus kecil meminta maaf. B.
para pemburu membawa singa itu hidup-hidup kepada raja. C. Singa diikat ke pohon oleh para pemburu. D. Tikus kecil membuktikan bahwa dia dapat membantu singa. Oke, dari teks di atas yang saya terjemahkan tadi, bahwa paragraf ketiga ya, ini diceritakan bahwa tikus itu membantu singa dengan menggerogoti tali yang mengikatnya dan membiarkan singa itu pergi. Jadi number 3 jawabannya adalah D. Next, number 4. What did the little mouse do to prove his words? Apa yang tikus kecil lakukan untuk membuktikan kata-katanya? Kita lihat pilihan jawabannya. A. Dia tidak melupakan singa. Dia tidak pernah melupakan singa. B. Dia berusaha keras untuk membantu singa bebas. C. Dia berlari ke atas dan ke bawah singa. D. Dia meminta maaf kepada raja binatang itu. Oke, jadi untuk membuktikan kepada singa tentang kata-katanya bahwa tikus kecil itu, ya dia berusaha keras untuk membantu singa itu bebas dari jeratan tali itu ya. B, number 4 jawabannya B. Lanjut next, number 5. Arrange the following sentences into a good dialogue between Laura and Aline. Susunlah kalimat-kalimat di bawah ini menjadi dialog yang benar antara Laura dan Aline. Oke. Ini ada 5 kalimat ya. Kita abaikan dulu kalimatnya. Kita langsung ke pilihan jawabannya. Oke, di sini ada pilihan A, B, C, D. Kalimat awalnya sama semua. Kita lihat kalimat terakhirnya. Oke, kita lihat kalimat terakhirnya yang A. Kalimat terakhirnya adalah kalimat nomor 4. Really? Where did you last see it? Jadi kalimat terakhirnya berupa pertanyaan. Jadi ini tidak mungkin ya. Jadi pilihan jawaban A tidak mungkin, pilihan jawaban C juga tidak mungkin. Kemudian kita lihat pilihan jawaban B. Kalimat terakhirnya adalah kalimat nomor 5. Sure, what is it like? Nah, kalimat terakhirnya juga berupa pertanyaan. Jadi ini juga tidak mungkin. Jadi jawaban yang paling mungkin adalah yang D ya. Kalimat terakhirnya kita lihat kalimat pertama, it's red and blue. Nah, ini kalimat positif. Jadi kalimat terakhir itu dalam sebuah percakapan atau perbincangan itu selalu diakhiri dengan kalimat positif. Jadi jawabannya yang paling mungkin adalah D. Lanjut next, number 6. Di sini ada dialog antara Ilham dan Rizky. Ilham berkata, "May I help you carry this book?" Maukah kamu saya bawakan buku-buku itu? Rizky menjawab, titik, "I can do it myself." Nah, di sini menunjukkan bahwa Rizky itu dapat mengerjakannya sendiri. Artinya dia menolak bantuan atau tawaran dari si Ilham. Nah, untuk menolak maka jawabannya adalah ya, tidak, terima kasih, karena dia sudah bisa mengerjakannya sendiri. Lanjut next, number 7. Di sini ada dialog antara Laura dan Elvita. Laura berkata, "Would you like to come for dinner at my house?" Maukah kamu datang ke rumahku untuk makan malam? Elvita menjawabnya, titik, "I have to visit my grandmother today." Saya harus mengunjungi nenek saya hari ini. Nah, berarti di sini ada kondisi penolakan dari Elvita. Nah, menolak ajakan bagaimana? Ya, I'd love to, that would be great, I would, I'm sorry I can't. Nah, jadi menolak adalah I'm sorry I can't, karena dari A, B, dan C ini menyatakan kesanggupan. Sementara yang D adalah respon atau kalimat menolak ajakan. Jadi nomor 7 jawabannya D. Next, number 8. Di sini ada dialog antara Elok dan Putri. Elok berkata, "Haruskah kita pergi mendaki ke Pengalengan Sabtu depan?" Putri menjawab, titik, "Kita sangat membutuhkan udara segar setelah sibuk selama seminggu." Nah, di sini Elok meminta pendapat kepada Putri. Ternyata Putri di sini menjawabnya dengan kondisi menyetujui atau
sama dengan pendapatnya Elok. Berarti di sini adalah kalimat menunjukkan persetujuan atau agreement. Jadi jawabannya adalah A ya. That would be great. Itu akan sangat bagus. Jadi di sini Putri menyetujui asking opinionnya Elok. Karena jawaban B, C, dan D itu sangat bertolak belakang dengan kalimat yang dijawab oleh Putri. Lanjut, next, number 9. Ada dialog antara Rizal dan Najma. What do you think about our new classroom? Apa pendapatmu tentang kelas baru kita? Najma menjawab, kita perlu kritik, kita perlu membersihkannya. Nah, ini juga sama asking opinion tentang kelas mereka. Nah, karena di sini kondisinya harus membersihkannya, maka kalimat pertama yang Najwa jawab adalah kebalikannya dengan clean. Jadi jawabannya adalah I think it is very dirty. Saya pikir kelas ini sangat kotor, makanya kita harus membersihkannya. Oke, number 9 jawabannya C. Lanjut ke number 10. Oke, di sini ada teks untuk nomor 10 sampai dengan nomor 15 dengan judul My Holiday in Flores. Nah, biasanya kalau teks seperti ini termasuk dalam teks recon ya, atau menceritakan kembali pengalaman-pengalaman yang diceritakannya. Di sini ada 4 paragraf ya, 4 paragraf. Langsung saja saya terjemahkan setiap paragrafnya. Paragraf pertama, saya pergi ke Flores bulan lalu. Saya pergi ke sana untuk mengunjungi relawan guru bahasa Inggris, relawan Australia guru bahasa Inggris di Maumere, Ende, dan Bajawa. Alhasil, saya juga menikmati keindahan pulau tersebut. Paragraf 2. Saya memulai hari pertama saya di Maumere bersama Joe Keating. Setelah mengunjungi beberapa kota, kami melakukan perjalanan yang menakjubkan dengan melintasi pegunungan menuju South Coast, pantai selatan ya, South Coast. Kami mengunjungi sekolah menengah sekolah menengah pertama yang baru di sana. Kemudian saya pergi ke Ende untuk bertemu dengan Sharon Kidman. Ende memiliki pasar yang bagus dengan pilihan kain tenun ikat tradisional yang indah dan makanan laut yang lezat. Lanjut, paragraf 3. Perjalanan saya berikutnya adalah ke Ditusoko. Ini adalah desa pegunungan. Saya pergi ke sana bersama Ginny Edwards. Ditusoko tidak jauh dari Gunung Kalimutu. Kami bangun jam 4 pagi untuk melihat 3 danau berwarna berbeda saat fajar. Itu benar-benar menginspirasi. Paragraf keempat atau paragraf terakhir. Perjalanan terakhir saya adalah ke Bajawa. Bajawa adalah kota kecil yang tinggi di pegunungan. Bajawa adalah tempat yang sangat dingin. Namun perjalanan saya menyenangkan dan berkesan. Saya ingin kembali ke Flores suatu hari nanti. Oke, lanjut nomor 10 ke pertanyaannya. Where did the writer go on his first day? Kemana penulis pergi pada hari pertamanya? Oke. Di sini ada
di paragraf 2 ya. I started my first day in Maumere. Oke, jawabannya udah jelas, Maumere. Lanjut ke nomor 11. Where did the writer go after visiting Ende? Kemana penulis pergi setelah mengunjungi Ende? Kita lihat pembahasannya. Ada di paragraf 3 ya. My next trip was to Detusoko. Jadi setelah mengunjungi Ende, dia ke Detusoko. Next, number 12. Where was the writer's last destination? Kemana perjalanan terakhir penulis? Jadi perjalanan terakhirnya kemana? Itu ada di paragraf terakhir ya. My final trip was to Bajawa. Oke, number 12 jawabannya A, Bajawa. Next, number 13. Which the following statement is false according to text? Kalimat yang mana atau statement pernyataan yang mana yang salah atau yang tidak sesuai menurut teks di atas? A. Penulis mengunjungi beberapa pantai di Maumere. B. Setelah mengunjungi Maumere, penulis pergi ke Ende. C. Setelah mengunjungi Ende, penulis pergi ke desa pegunungan. D. Bajawa adalah tujuan ketiga penulis atau tujuan terakhir ya. Nah, dari teks di atas bahwa penulis itu ternyata tidak pernah mengunjungi pantai. Ya, tidak pernah mengunjungi pantai. Nomor 13 jawabannya A. Next, number 14. Which of the following words is the synonym of cost? Kata-kata di bawah ini manakah yang sinonim dari kata cost? Oke, tadi saya terjemahkan cost itu adalah South Coast ya, pantai selatan. Jadi coast itu sinonimnya adalah pantai. Kita lihat yang tiap pantai. River itu sungai, mountain gunung, lake danau. Shore ini sinonim dari kata coast. Next, number 15. Which the following words is the antonym of different? Kalimat berikut yang merupakan antonim atau lawan kata dari kata different adalah distinct itu berbeda sama distinct ya. Similar, mirip, diverse, beragam, unlike, tidak seperti. Jadi yang antonim atau lawan kata dari kata different atau berbeda adalah similar, mirip ya. Similar itu mirip. Next, number 16. Ada dialog antara Adnan dan Wendy. Adnan berkata, "Would you pass me the sugar please?" Maukah kamu memberikan saya gula? Wendy jawab titik here you are. Di sini Adnan memohon bantuan atau asking help ya, meminta bantuan. Kemudian di sini Wendy here you are menjawabnya, menunjukkan bahwa si Wendy itu menerima bantuan atau mengiyakan, agreement, setuju dengan permintaan pertolongan dari si Adnan. Oke, jadi jawabannya adalah respon menerima permohonan bantuan adalah sure, tentu. Karena dari A itu tidak mau, C juga tidak mau, dan D itu juga penolakan. Oke, nomor 10 jawabannya nomor 16 jawabannya B, accepting help. Next, number 17. Ada dialog antara Vita dan Napsi. Vita berkata, "Apa pendapatmu tentang gedung ini?" Napsi menjawab titik, "It looks fragile." Itu terlihat rapuh ya. Fragile itu rapuh. Jadi pendapat Napsi, kalimat pertama yang sangat mungkin untuk dijawab adalah yang mirip atau yang artinya sama dengan rapuh, yang sesuai dengan rapuh adalah
Saya berpikir gedung ini sudah sangat tua. Saya berpikir gedung ini baru. Saya berpikir gedung ini kotor. D. Saya berpikir gedung ini sangat cantik. Oke, jadi yang paling sesuai adalah A. I think this building is very old. It looks fragile. Next, number 18. Ada dialog antara Keisha dengan Irma. Keisha berkata, "Kamu terlihat sangat sibuk dengan tugas itu. Apakah kamu ingin saya bantu? Atau maukah kamu saya bantu?" Irma menjawab, "I must do it by myself." Saya harus mengerjakannya sendiri. Artinya di sini Irma menolak tawaran dari Keisha. Declining offers ya. Jadi jawaban dari yang paling tepat untuk declining offer adalah yang C ya. That's very kind of you, but it is an individual assignment. Kamu sangat baik, tetapi ini adalah tugas individu. Ini cara penolakan yang halus untuk declining offers. Next, number 19. Ada dialog antara Fajar dan Irham. Fajar berkata, "Putri is very careless. What do you think about that?" Putri itu sangat ceroboh. Bagaimana pendapatmu tentang ini? Irham jawab, "She often forgets where she put his key." Dia sering lupa di mana dia meletakkan atau menaruh kuncinya. Di sini Irham menjawabnya mengkondisikan bahwa Irham setuju atau sependapat dengan Fajar bahwa Putri adalah anak yang careless atau ceroboh. Nah, untuk jawaban yang paling tepat untuk mengisi titik di atas adalah tentang merespon permintaan pendapat atau asking opinion yang sama-sama setuju ya. Berarti jawaban yang paling tepat adalah I think you're right. She often forget where she put his key. Oke, next, number 20. Di sini ada dialog antara Siva dan Afifa. Siva berkata, "Danny is a nice person. Don't you think so?" Danny adalah anak yang baik. Bukankah kamu juga berpikir demikian? Afifa menjawab, "He always likes to help anyone in need." Dia selalu suka menolong siapapun ketika dibutuhkan. Nah, berarti di sini juga kalimat persetujuan atau agreement untuk merespon permintaan pendapat atau asking opinion dari Siva. Jadi jawaban yang tepat adalah you're right. He always likes to help anyone in need. Next, number 21. Di sini ada dialog antara Mr. Robbie dengan para siswanya. Mr. Robbie berkata, "May I have your attention please? Student, the best response to complete dialogue above is." Respon yang paling tepat untuk mengisi titik dialog di atas adalah, jadi ini adalah respon untuk memberikan perhatian, attention ya. Jadi jawabannya adalah yes sir. Next, number 22. Ada dialog antara Aldi dan Adam. Aldi berkata, "Maukah kamu membantuku membuat manusia salju?" Nah, ini mungkin sedang bermain pasir ya, atau sedang bermain salju, membuat orang-orang salju. Adam jawab, "Yes of course." Nah, di sini ada jawaban yes of course, berarti si Adam ini menerima bantuan dari Aldi, sehingga jawabannya adalah I will. Nah, di sini kalimat untuk merespon permintaan bantuan, accepting help. Yes of course I will. Ya, tentu saya akan membantumu. Next, number 23. Nahria is clever because she always do this every day. What is the adjective of the sentence above? Adjektif kata sifat yang paling tepat adalah clever. Cerdas ya, clever itu. Next, number 24. What is the smell of perfume? What is the correct adjective to complete the sentence above? Kata adjektif untuk melengkapi kalimat di atas adalah apa bau dari parfum? Sweet, beautiful, fragrant, sour. Fragrant ya. Sweet itu manis, beautiful itu cantik,
fragrant itu harum, sour itu asam. Jadi the smell of perfume is fragrant. Next, number 25. Di sini ada dialog antara Rezeki dan Rizal. Rezeki berkata, "Look, my father give me a new shoes." Lihatlah, ayah saya telah memberikanku sebuah sepatu baru. Rizal menjawabnya, "Wow, that is beautiful." Nah, di sini Rizal mengekspresikan memuji Rezeki yang telah diberikan sepatu barunya oleh ayahnya. Maka balasan Rezeki atau respon Rezeki terhadap pujian adalah respon terhadap pujian yang paling tepat adalah thanks. Next, number 26 sampai dengan number 30. Di sini ada teks, ada 3 paragraf. Ya, langsung saya terjemahkan. On Wednesday, pada hari Rabu, keluarga saya dan saya pergi ke Yogyakarta. Kami menginap di Hotel Lestari yang letaknya jauh dari Malioboro. Paragraf kedua. Pada hari Kamis, kami mengunjungi candi-candi yang ada di Prambanan. Ada 3 candi besar: Candi Brahmana, Siwa, dan Candi Wisnu. Candi-candi itu benar-benar luar biasa. Kami hanya mengunjungi Candi Brahmana dan Siwa karena Candi Wisnu sedang direnovasi atau diperbaiki. Paragraf terakhir atau paragraf ketiga. Pada hari Jumat pagi, kami pergi ke Keraton Jogja. Kami menghabiskan sekitar 2 jam di sana. Setelah kami pergi ke Candi Borobudur, kami beruntung karena dipandu oleh pemandu yang cerdas dan ramah, friendly guide. Kami tiba di sana pukul 3 sore. Pada sore harinya, kami berangkat pulang ke Jakarta dengan bis wisata. Oke, di sini ada 3 paragraf. Langsung kita ke pertanyaannya, nomor 26. The text above mainly discuss about. Jadi teks di atas bercerita tentang ide pokok pertamanya ya. 26. Perjalanan penulis ke Yogyakarta. Kunjungan pertama penulis ke Prambanan. C. Pengalaman penulis di Keraton Jogja. D. Kesan penulis tentang Borobudur. Oke. Jadi ini adalah teks tentang perjalanan penulis ke Yogyakarta ya. Ide pokok utamanya. Lanjut, next, number 27. What is the purpose of the text above? Apa tujuan dari teks di atas? Untuk menginformasikan tentang Yogyakarta, untuk menginformasikan tentang hotel di Yogyakarta, untuk menceritakan tentang tempat-tempat yang indah di Yogyakarta, untuk menceritakan pengalaman penulis di Yogyakarta. Oke, ini adalah jenis teks rekon ya. Jenis teks rekon. Jadi tujuan teks rekon adalah to tell the writer's experience in Yogyakarta. Jadi untuk menceritakan ulang pengalamannya selama di Yogyakarta. Lanjut, next, number 28. We arrived there at 3 p.m. Paragraf 3. The underlined word is referred to. Kata yang di garis bawah itu there itu merujuk kepada apa ya? There. Paragraf 3. Oke, kita lihat. Ini paragraf 3. We arrived there at 3 p.m. After that, betul lucky because we led by smart and fortunate. Jadi di sini pada hari Jumat pagi pergi ke keraton selama 2 jam dia di sana. Kemudian setelah itu pergi ke Candi Borobudur. Nah, berarti we arrived there. Selama ke Candi Borobudur dia dibimbing oleh guide yang cerdas dan friendly. Oke, jadi dari itu adalah Borobudur Temple ya.
biar menuju kepada berburu tempel. Next, number 29. When did they go home? Pada paragraf terakhir di situ dia atau mereka pulang pada Friday evening ya, Jumat sorenya mereka baru pulang ke Jakarta. Jawabannya ada di paragraf 3. Next, number 30. Why did they only visit Brahmana and Siwa temples? Mengapa mereka hanya dapat mengunjungi Candi Brahmana dan Candi Siwa? Oke, nomor 30. Karena di sana tidak ada Candi Wisnu. B. Karena Candi Wisnu sangat kecil. C. Karena Candi Wisnu sedang dalam perbaikan atau sedang diperbaiki. D. Karena Candi Wisnu telah rusak. Jawaban yang paling tepat adalah sesuai dengan teks. Because Wisnu Temple was being repaired. Dia tidak mengunjungi Candi Wisnu karena sedang direparasi atau diperbaiki. Next, number 31 dan 32. Di sini ada notice ya, atau pengumuman. Notice: flush toilet after using. Bersihkan toilet setelah digunakan. 31. What should we do after reading the notice? Apa yang harus kita lakukan setelah membaca pengumuman itu? A. Menjaga agar toilet tetap bersih. B. Toilet sedang dalam perbaikan. C. Gunakan toilet yang lain. D. Jangan menggunakan toilet. Oke, yang paling tepat adalah keep the toilet clean. Karena di sini perintahnya setelah menggunakan harus dibersihkan atau disiram ya. Siramlah toilet setelah digunakan. Next, number 32. 32. Where do you probably find the notice? Di manakah kamu biasanya mendapatkan notice tersebut atau pengumuman itu? In the classroom, di ruang kelas, taman, ruang istirahat, ruang office. Nah, biasanya itu adalah di toilet umum ya. Di toilet umum, tempatnya juga yang lebih umum yaitu di taman, toilet taman. Lanjut ke 33 sampai dengan 35, ada teks lagi. Sharp corals. All visitors are forbidden to swim in this area. Sharp coral, karang tajam. Semua pengunjung dilarang untuk berenang di area ini. Jadi larangan berenang karena karang tajam ya, sharp corals. What does this notice mean? Apa arti dari pengumuman ini atau notice ini? A. Ini berbahaya untuk berenang di daerah ini. Para pengunjung dapat berenang di daerah ini. Laut safe for children. Laut aman untuk anak-anak. Artinya anak-anak aman boleh berenang di laut. D. The children, anak-anak dilarang untuk berenang. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah berbahaya untuk berenang di daerah ini. Is it dangerous to swim in this area? Next, number 34. Where do you probably find this notice? Di mana biasanya pengumuman atau notice tersebut kamu dapatkan atau kamu dapati? Ya tentunya on the beach ya, di laut. Dilarang berenang di laut karena batu karangnya itu yang tajam. Next, number 35. The word forbidden is closest meaning to. Kata forbidden itu tertutup maknanya untuk kata. Artinya mana tertutup itu? Ini artinya arti persamaan artinya dengan kata apa forbidden itu ya. Advised disarankan, told diceritakan, banned dilarang, suggested juga disarankan ya. Suggested itu sama dengan advised. Jadi forbidden itu closest meaning to atau tertutup artinya dengan kata banned. Artinya memiliki arti yang sama dengan kata banned, forbidden. Ini nomor 35 jawabannya C. Next, number 36 sampai dengan 37. Di sini ada notice lagi. Planet swimming pool accept no responsibility for any loss of or damage to your property. Please do not leave any valuable unattended. Pengumuman, Planet swimming pool tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan barang milik Anda.
Tolong jangan tinggalkan barang berharga tanpa pengawasan. Oke, nah pertanyaannya, what is the purpose of the text? Apa tujuan dari teks di atas? A. Untuk mengingatkan pengunjung tentang barang-barang yang hilang. B. Meminta pengunjung untuk menjaga barang-barang mereka tetap aman. C. Meminta pengunjung untuk meninggalkan kolam renang. D. Untuk menginformasikan pengunjung tentang properti mereka. Oke, jadi tujuan dari teks di atas adalah tentunya untuk mengingatkan pengunjung, meminta pengunjung untuk menjaga barang-barang miliknya tetap aman ya, mengingatkan pengunjung agar menjaga barang-barangnya tetap aman. Jadi to ask visitors to keep their belongings safe. Next, number 37. Who has probably written the notice? Siapa yang biasanya menulis teks atau pengumuman tersebut? Ya, tentunya dari pihak swimming pool manajemen ya. Yang menulis teks di atas itu adalah dari kolam renangnya, pihak kolam renangnya. Di sini itu Planet Swimming Pool. Next, number 38 sampai dengan 40, 38 sampai 40 ya. Terakhir, di sini ada analisis lagu. Di sini judulnya Story, penyanyinya One Direction. Jadi untuk analisis lagu, pasti nanti yang ditanyakan adalah judul lagu, nama penyanyinya, kemudian isi cerita lagu atau pesan moral dari lagu itu. Kita lihat pertanyaan ke nomor 38. Nomor 38, kita abaikan dulu teks lagunya. Kita langsung ke pertanyaan nomor 38. What is the title of the song? Mudah sekali ya. Judulnya adalah Story. Nomor 38 C. Next, number 39. Who is sing a song? Siapa penyanyinya? Oke, di sini juga ada One Direction. One Direction penyanyinya. Oke, lanjut ke nomor 40. What is the song tell about? What is the song tells about? Lagu itu menceritakan tentang apa? Oke, kita lihat pilihan jawabannya. A. Menceritakan tentang kisah persahabatan. B. Menceritakan tentang orang yang kuat. C. Menceritakan tentang membantu orang lain. D. Menceritakan tentang bagaimana membuat sejarah. Oke, saya terjemahkan sekilas ya agar tahu isi dari lagu ini. Kamu harus membantuku. Saya kehilangan akal. Terus mendapatkan perasaan bahwa kamu ingin meninggalkan semua ini. Saya berpikir kami akan kuat. Bertahan, bukan? Tidak. Mereka tidak mengajarimu di sekolah. Sekarang hatiku hancur dan aku tidak tahu harus berbuat apa. Kami pikir kita kuat. Kami pikir kami bisa bertahan, bukan? Kamu dan saya punya banyak sekali sejarah. Kamu bisa menjadi tim terhebat yang pernah ada di dunia. Kamu dan saya punya banyak sekali sejarah dan jangan lepaskan. Kita bisa menghasilkan lagi, kita bisa hidup selamanya. Oke, jadi yang paling tepat adalah lagu itu menceritakan tentang it is about story of friendship ya, persahabatan. Jadi nomor 40 jawabannya A. Baik, demikianlah pembahasan kisi-kisi atau tipe-tipe soal pada penilaian akhir tahun atau PAT atau KK untuk semester genap kelas 8 tingkat SMP atau MTS. Semoga bermanfaat. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.